Di sebuah kamar di Madrid, Spanyol, pada dini hari 9 Juni 1933, seorang gadis berusia 18 tahun sedang tertidur. Namanya Hildegard Rodriguez. Ini bukan gadis biasa. Di usia yang sangat muda, ia sudah dikenal sebagai seorang intelektual, penulis, aktivis politik, dan salah satu suara paling berani dalam membicarakan seksualitas perempuan di Spanyol. Ia telah menulis belasan buku dan lebih dari 100 artikel. Ia bahkan telah menyelesaikan pendidikan hukum ketika sebagian besar orang seusianya mungkin baru memikirkan masa depan. Tetapi, malam itu semua pencapaiannya berakhir. Ibunya sendiri mengambil sebuah pistol dan menembak putrinya yang sedang tertidur. Yang membuat kisah ini jauh lebih mengerikan adalah satu fakta. Hildegard memang sejak awal diciptakan oleh ibunya untuk menjadi manusia yang luar biasa. Ibunya ingin menciptakan perempuan masa depan, dan ketika sang anak akhirnya mencoba menjadi dirinya sendiri, sang ibu menghancurkannya. Inilah kisah The Red Virgin atau Perawan Merah. Untuk memahami Hildegard, kita harus terlebih dahulu mengenal ibunya. Ibunya adalah Aurora Rodriguez Caballera. Aurora lahir pada 1879 di Ferrol, Galicia, Spanyol. Dalam keluarga yang relatif berada dan sangat dekat dengan dunia intelektual. Sejak muda, Aurora memiliki ketertarikan yang tidak biasa. Ia membaca tentang politik, filsafat, sosialisme, hak-hak perempuan, dan gagasan tentang bagaimana manusia dapat diperbaiki. Salah satu gagasan yang sangat mempengaruhi adalah eugenika. Pada masa itu, eugenika diperdebatkan sebagai gagasan untuk meningkatkan kualitas manusia melalui seleksi dan pendidikan. Ia percaya manusia dapat dibentuk jika seorang anak mendapatkan kondisi biologis dan pendidikan yang tepat. Maka anak itu dapat menjadi manusia luar biasa. Sebelum memiliki Hildegard, Aurora bahkan pernah terlibat dalam pendidikan keponakannya, Pepito Ariola. Anak tersebut kemudian dikenal sebagai seorang anak ajaib di bidang musik. Pengalaman itu semakin memperkuat keyakinan Aurora. Ia mulai membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar, bukan sekedar mendidik anak, tetapi menciptakan manusia yang mampu mengubah masyarakat. Dan akhirnya Aurora memutuskan ia akan memiliki seorang anak sendiri. Bukan karena ingin menjalani kehidupan yang keluarga biasa, tetapi karena sebuah proyek, sebuah eksperimen, proyek untuk membuat Hildegard yang luar biasa. Pada 9 Desember 1914 di Madrid, lahirlah seorang bayi perempuan namanya Hildegard Rodriguez Caballera. Bagi Aurora, kelahiran itu bukan sekedar kelahiran seorang anak. Hildegard adalah hasil dari sebuah rencana yang telah dipikirkan jauh sebelumnya. Aurora ingin anaknya tumbuh menjadi perempuan yang mandiri, cerdas, bebas, dan mampu membantu mengubah masyarakat. Sejak kecil, Hildegard mendapatkan pendidikan yang sangat intensif. Ia diajarkan membaca, belajar menulis, mempelajari bahasa asing. Ia dikenalkan pada filsafat, politik, ilmu pengetahuan, dan berbagai persoalan sosial. Menurut berbagai catatan tentang kehidupannya, kemampuan intelektual Hildegard berkembang sangat cepat. Ketika masih sangat muda, ia sudah mampu membaca dan menulis. Dan ketika remaja, kemampuannya membuat banyak orang terkejut. Hildegard bukan hanya pintar, ia juga memiliki kemampuan berbicara dan menulis yang luar biasa. Namun ada satu masalah, semua itu datang bersama sebuah harga. Aurora tidak hanya mendidik Hildegard, ia ingin menentukan siapa Hildegard. Saat Hildegard tumbuh dewasa, Spanyol sedang mengalami perubahan besar. Pada tahun 1931, monarki jatuh dan Republik Spanyol kedua berdiri. Madrid menjadi kota yang penuh dengan perdebatan politik. Kaum sosialis, republik, anarkis, feminis, konservatif, dan berbagai kelompok lainnya berdebat tentang masa depan Spanyol.
Dan di tengah suasana itulah Hildegard mulai bersinar. Ia masuk ke dunia politik dan intelektual ketika usianya masih sangat muda. Hildegard aktif di lingkungan gerakan sosialis dan kemudian semakin kritis terhadap politik yang sebelumnya ia ikuti. Namun, salah satu bidang yang membuat namanya terkenal adalah sesuatu yang pada zaman itu masih dianggap sangat tabu, yaitu seksualitas. Hildegard berbicara tentang pendidikan seksual, tentang hak perempuan, tentang kontrasepsi, tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan tentang perlunya perubahan sosial. Ia juga terlibat dalam gerakan reformasi seksual di Spanyol. Tidak mengherankan jika pemikirannya menarik perhatian bukan hanya di Spanyol, tetapi juga di luar negeri. Hildegard menjadi salah satu suara muda paling menarik dalam perdebatan tentang perempuan dan seksualitas pada masanya. Ia menulis sangat produktif. Berbagai sumber mencatat bahwa ia menghasilkan 16 buku dan lebih dari 150 artikel. Dan yang lebih luar biasa, ia melakukan semua itu ketika usianya bahkan belum mencapai 20 tahun. Karena statusnya sebagai aktivis muda dan figur intelektual, ia mendapat julukan La Virgen Roja atau Sang Perawan Merah. Merah merujuk pada keterkaitannya dengan gerakan politik kiri, sementara perawan menjadi bagian dari citra dirinya sebagai perempuan muda yang dikenal karena tulisan dan gagasannya mengenai reformasi seksual. Namun, di balik popularitas itu ada seorang yang mulai merasa takut, yaitu ibunya. Aurora ingin menciptakan seorang perempuan yang bebas. Ironisnya, ketika Hildegard benar-benar tumbuh menjadi perempuan yang memiliki pikirannya sendiri, Aurora justru tidak mampu menerima kebebasan itu. Inilah paradoks terbesar dalam kisah mereka. Aurora ingin Hildegard menjadi perempuan masa depan, tetapi masa depan yang ia bayangkan harus mengikuti rancangan Aurora. Hildegard mulai memiliki kehidupan intelektualnya sendiri. Ia memiliki pendapat politik sendiri. Ia mulai membangun hubungan dengan orang-orang di luar lingkaran ibunya. Dan yang paling mengkhawatirkan Aurora, Hildegard mulai menginginkan kemandirian pribadi. Salah satu orang yang hadir dalam kehidupan Hildegard adalah Abel Vilela, seorang aktivis muda. Hubungan dan kedekatan Hildegard dengan dunia di luar ibunya membuat Aurora semakin takut kehilangan kendali, karena selama bertahun-tahun Hildegard bukan hanya anak baginya, Hildegard adalah proyek hidupnya. Bukti bahwa teorinya benar, bukti bahwa ia mampu menciptakan manusia luar biasa. Dan jika Hildegard pergi, apa yang tersisa dari proyek tersebut? Disinilah hubungan ibu dan anak berubah menjadi sesuatu yang semakin gelap. Mereka mulai sering berselisih. Hildegard ingin menjalani kehidupannya sendiri, Aurora ingin mempertahankan kontrol, dan semakin Hildegard mencoba melepaskan diri, semakin kuat Aurora berusaha menahannya. Kemudian di tanggal 9 Juni 1933, Hildegard berusia 18 tahun. Malam itu ia berada di rumahnya di Madrid, dan ketika putrinya tidur, Aurora mengambil pistol. Apa yang terjadi berikutnya menjadi salah satu kasus kriminal paling menggemparkan dalam sejarah Spanyol. Aurora menembak Hildegard ketika putrinya sedang tidur. Hildegard meninggal. Seorang perempuan muda yang selama 18 tahun dibentuk untuk menjadi simbol masa depan, mati di tangan orang yang menciptakannya. Menurut laporan sejarah, Aurora menembak beberapa peluru ke tubuh putrinya, dan setelah melakukan pembunuhan itu, Aurora tidak berusaha menghilangkan fakta bahwa dialah pelakunya. Tragedi itu bukan kecelakaan, bukan perampokan, bukan pembunuhan oleh orang asing. Ini adalah seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri. Tetapi pertanyaan terbesar adalah, mengapa Aurora membunuh Hildegard?
Mengapa seorang ibu yang menghabiskan hidupnya mendidik anaknya justru membunuh anak tersebut? Jawabannya tidak sederhana. Satu alasan. Konflik antara Aurora dan Hildegard telah berlangsung cukup lama. Hildegard semakin ingin memiliki kehidupan sendiri, sementara Aurora takut kehilangan kendali atas putrinya. Dalam sejumlah catatan sejarah, hubungan Hildegard dengan orang lain dan keinginannya untuk melepaskan diri dari ibunya menjadi bagian dari konflik. Namun jangan sampai kita melihatnya hanya sebagai kisah. Seorang ibu cemburu karena anaknya jatuh cinta. Masalahnya jauh lebih dalam. Bagi Aurora, Hildegard bukan sekedar anak. Ia adalah sebuah ide, sebuah proyek, sebuah eksperimen tentang manusia. Dan ketika manusia yang ia ciptakan mulai berkata, "Aku ingin menentukan hidupku sendiri," Aurora tidak mampu menerima kenyataan itu. Ironisnya, eksperimen untuk yang menciptakan perempuan yang benar-benar bebas justru menghasilkan seorang ibu yang tidak mampu membiarkan putrinya bebas. Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian besar di Spanyol. Aurora diadili atas pembunuhan putrinya. Ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara, namun kisah Aurora belum berakhir di sana. Ia kemudian ditempatkan dalam institusi psikiatri di Ciempozuelos, Madrid. Ia meninggal pada 1955. Sementara itu, nama Hildegard perlahan menghilang dari ingatan publik. Dan mungkin ini adalah bagian paling menyedihkan dari semuanya. Seorang perempuan yang pada usia 18 tahun telah menghasilkan begitu banyak tulisan dan berbicara tentang masa depan perempuan, yang pernah menjadi salah satu intelektual muda paling menarik di Spanyol. Tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat seperti apa dunia yang ia perjuangkan. Ada sesuatu yang sangat mengerikan sekaligus menyedihkan dari kisah Hildegard Rodriguez. Ia diciptakan untuk menjadi bebas, tetapi kebebasan yang memiliki batas. Batas yang ditentukan oleh orang yang menciptakannya. Ibunya ingin menciptakan perempuan masa depan, dan Hildegard memang menjadi perempuan yang luar biasa. Ia cerdas, produktif, berani, dan jauh lebih maju daripada banyak orang seusianya pada zamannya. Tetapi ada satu hal yang mungkin tidak pernah dipahami ibunya. Seorang anak bukanlah proyek, anak bukan buku yang bisa ditulis ulang, bukan patung yang bisa dibentuk sesuka hati, dan bukan eksperimen yang hasilnya harus sesuai dengan keinginan penciptanya. Hildegard akhirnya melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi bagi ibunya merupakan ancaman terbesar. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Dan karena itulah kisahnya berakhir tragis. Hari ini lebih dari 90 tahun setelah kematiannya, nama Hildegard kembali dikenal melalui buku, dokumenter, film, dan karya-karya tentang kehidupannya. Bahkan, film The Red Virgin karya Paula Ortiz kembali mengangkat kisahnya untuk generasi modern. Film tersebut menggambarkan hubungan antara Hildegard dan ibunya, serta konflik ketika Hildegard mulai mencari kebebasan dari ibunya. Tetapi, mungkin pertanyaan terbesar dari kisah ini bukan mengapa ibunya membunuh Hildegard, melainkan berapa jauh seseorang boleh menentukan kehidupan orang lain, bahkan ketika orang itu adalah anaknya sendiri. Karena pada akhirnya Aurora berhasil menciptakan seorang perempuan yang sangat cerdas. Ia berhasil membuat dunia memperhatikan Hildegard. Ia berhasil menjadikan putrinya terkenal. Tetapi ia gagal memberikan satu hal yang sejak awal paling ia inginkan untuk Hildegard, kebebasan. Dan mungkin itulah ironi paling tragis dari kisah The Red Virgin. Seorang ibu menciptakan perempuan yang seharusnya mengubah dunia, tetapi ketika perempuan itu akhirnya ingin menentukan hidupnya sendiri, dunia yang paling dekat dengannya justru menjadi tempat paling berbahaya. Hildegard Rodriguez, 18 tahun, penulis, seorang aktivis intelektual muda, The Virgin, dan seorang perempuan yang tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.